Ya. Bab 8 adalah statistik dan distribusi sampling. Ini berbeda dengan bab 6 ya. Kalau pada bab 6 di sini Y-nya sebagai fungsi dari X. Jadi misalkan X-nya itu satu variabel acak, kita mencari distribusi dari akar X. Atau misalkan X kuadrat. Ya, kita mencari distribusi dari Y sebagai fungsi dari X, di mana X-nya itu berbentuk akar atau kuadrat dan lain-lain. Namun di sini dari bab 7, ya, dari bab 7 kita mengetahui bahwa suatu dinamakan di sini kita mengambil sampel ya. Misalkan statistik terurut. Ini sampelnya itu dari satu populasi. Kemudian diurutkan. Nah, itu membutuhkan N sampel acak. Dari N sampel acak itu, kita membentuk suatu peubah acak baru, misalkan Y ya. Y-nya fungsi dari X, X1, X2, sampai Xn. X-nya adalah suatu peubah acak. Jadi Y-nya juga suatu peubah acak. Sehingga Y itu akan memiliki distribusi juga. Nah, distribusi dari Y bisa kita cari melalui min dan variansinya, melalui min dan variansi dari X. Nah, di sini tujuannya adalah mencari distribusi dari Y sebagai fungsi dari X. Kita definisikan yang dimaksud dengan statistik. Misalkan terdapat variabel acak X1 sampai Xn. Nah, misalkan di sini X-nya itu suatu peubah acak dari distribusi tertentu. Maka suatu peubah acak yang baru di sini ditulis dengan T. T itu peubah acak baru. T sebagai fungsi dari X1, X2, sampai Xn. Kemudian T itu tidak tergantung dari parameter. Maka T-nya disebut statistik. Jadi dalam T ini hanya melibatkan peubah acak X1 sampai Xn tanpa ada parameter. Misalkan ada parameter mu, theta, atau sigma kuadrat, di sini tidak ada dalam T. Maka T yang bersifat seperti ini disebut sebagai statistik. Notasi untuk T ini biasanya kalau kita mengenal ya, dalam kalkulus di sini ada Y sebagai fungsi dari X. Nah, itu sama di sini. T sebagai fungsi dari X. Kalau X-nya 1. Kalau X-nya ada N, maka T fungsi dari X1 sampai Xn. Jadi, kita mengenal juga dari kalkulus, T sebagai fungsi dari X. X-nya adalah suatu variabel, Y-nya juga sebuah variabel. Begitu juga di sini. X1 sampai Xn dinamakan variabel, tapi variabel acak, random variabel. Maka T-nya juga sebuah variabel yang berupa variabel acak. Ini sama ya, kalau kita kembalikan pada notasi-notasi dalam kalkulus, ini sama. Contohnya di sini yang merupakan statistik, di sini bukan statistik. Sebagai contoh, T berbentuk X1 plus sampai X40 dibagi dengan mu. Nah, ini ada parameter mu. Berarti dia bukan variabel acak. Begitu juga di sini. X adalah minimum dari 40 sampel minus mu. Ini juga bukan variabel atau bukan statistik. Nah, contoh yang statistik ini adalah T sama dengan Y1 plus seterusnya plus Y40 plus 3Y10. Ini tanpa mu, tanpa sigma kuadrat. Ini adalah suatu statistik. Jadi statistik itu adalah suatu fungsi dari peubah acak yang tidak terdapat parameter di dalamnya. Contoh, misalkan kita mengambil X1, Xn, sampel acak.
Jadi sampel acak itu kita memiliki, nggak siap ini, pen ini. Kita memiliki suatu populasi dengan fungsi peluangnya adalah fx. Ya. Fungsi peluangnya adalah fx, kemudian kita mengambil sampel acak X sebanyak N dari populasi tersebut. Nah, kita belum tahu nilai-nilainya. Jadi si peneliti itu baru merancang akan mengambil sampel acak sebanyak N. Nah, yang dimaksud dengan rataan sampel, ini sudah didefinisikan di bab 4, ini adalah X1 plus XN per N. Ini dapat ditulis sebagai fungsi dari X1 XN atau T fungsi dari X1 XN. Nah, ini penamaan khusus rataan sampel, ini ditulis dengan X bar. X bar sama dengan sigma XI per N. Jadi X bar itu penamaan saja. Kalau di atas, misalkan kita mempunyai fungsi Y fungsi dari X, kalau di kalkulus ya, atau Y fungsi dari X1, X2, ya, itu fungsi di R3. Kalau di sini Y fungsi dari X1, Xn, berarti lebih luas lagi untuk ruang populasinya ya. Ini notasi khusus untuk rataan sampel. Jadi ini apa? Notasi saja ya. Dalam statistik di sini diberikan notasi-notasi khusus untuk fungsi-fungsi tertentu, seperti fungsi sigma xi per n. Ini sebenarnya kita juga bisa menggunakan notasi y saja atau t saja. Tapi di statistik di sini diberikan notasi khusus, yaitu x bar. Jadi kalau x bar kita langsung ingat, oh ini fungsinya sigma xi per n. Maksudnya begitu ya. Jika sampelnya ini sudah dapat diambil, misalkan si peneliti tadinya merancang sebanyak n sampel. Kemudian si peneliti melakukan pengambilan sampel sebanyak n. Jadi diperoleh nilai X1, X2, Xn kan. Nah ini kalau nilainya sudah diperoleh, maka X bar juga dapat dicari. Kalau dicari ekspektasinya, maka ekspektasi X bar ini sama dengan mu. Ini teorema mengenai X bar. Teorema 821, ini teorema mengenai X bar, yaitu distribusi dari X bar. Jadi X bar tadi adalah suatu fungsi dari X1, Xn. Jadi X bar juga memiliki distribusi. Nah, distribusinya dicari atau diindikasikan dicari ekspektasi dan variansinya. Di sini teorema 821 ini teorema untuk mencari distribusi dari X bar. Jadi ekspektasi dari X bar sama dengan parameter mu. Artinya kalau ekspektasi suatu statistik sama dengan parameternya, jadi statistik tersebut merupakan dapat dijadikan sebagai penduga tak bias, ya, karena ekspektasi dari statistik sampelnya sama dengan parameter populasi. Jadi ini penduga tak bias untuk mu. Variansi dari X bar sama dengan sigma kuadrat per N. Jadi ini lebih kecil ya variansinya dibanding variansi populasi. Variansi populasi tadi sigma kuadrat kan. Di sini dinyatakan X1 Xn sampel acak dengan fungsi peluang fx dan Ex sama dengan mu, variansi X sama dengan sigma kuadrat. Maka ekspektasi dari X bar sama dengan mu, variansi X bar sama dengan sigma kuadrat per N. Ya, ini diperoleh ya, teorema 821, ini untuk mencari distribusi dari X bar, distribusinya dinyatakan dalam ekspektasi dan variansinya. Di sini X bar adalah penduga tak bias. Contoh 822, terdapat sampel acak X1 Xn
dari distribusi Bernoulli. Bernoulli 1, P. Jadi satu percobaan dengan dua kemungkinan hasil, peluang suksesnya adalah P. Pemetaan dan variansi populasi dicari dulu. Populasinya Bernoulli 1, P, maka mu sama dengan P dan sigma kuadrat PQ. Ini sudah diberikan di bab depan ya, mengenai distribusi diskrit. Di mana Q-nya adalah 1 min P. Sekarang kita mencari atau kita memperoleh fungsi X bar. X bar adalah Y per N. Nah, di sini Y-nya itu menggantikan sigma XI. Jadi Y-nya ini berdistribusi binomial. Nah, Y per N, Y-nya berarti banyak sukses ya. Kalau misalkan jumlah dari X1 plus X2 plus Xn, X1 ini nilainya 1 atau 0, maka Y jumlah dari X1 sampai Xn adalah banyak sukses. Jadi, banyak sukses dibagi banyak percobaan, ini menyatakan proporsi sukses. Proporsi sukses ditulis dengan P topi. P topi sama dengan banyak sukses per N. Ini juga sama. Kalau kita menulis di awal tadi, teorema 821, kita menggunakan sigma XI kan. Nah, sigma XI di sini diganti dengan Y. Jadi ini penulisan di statistik kadang-kadang berganti-ganti ininya. Oh, ini sigma XI diganti dengan Y, tapi maknanya sama, menyatakan jumlah sukses. Kalau sigma XI ini masih notasi secara umum untuk distribusi apapun. Kalau Bernoulli distribusinya, maka sigma XI menyatakan banyak sukses. Diganti lagi dengan Y. Distribusinya binomial. Penggantian-penggantiannya di sini kalian harap mengenal gitu ya. Karena di sini penggantiannya maksudnya untuk memudahkan interpretasi dari umum ke khusus ya. Di sini dari X umum ke Bernoulli, berarti sigma X adalah banyak sukses diganti dengan notasinya dengan Y. Terus menjadi Y per N. Terus X bar diganti dengan P topi. Ini maknanya sama. Ya. Penggantian-penggantian notasi, tapi untuk hal-hal yang khusus. Jadi kita akan mencari distribusi dari P topi yang merupakan proporsi sampel, proporsi sukses dari sampel. Menggunakan 821. Maka karena di sini sama dengan X bar, P topi sama dengan X bar, maka kita bisa menggunakan teorema 821, E dari P topi sama dengan mu, mu sama dengan P, sehingga E dari P topi sama dengan P. Ya, diperoleh E dari P topi sama dengan P. Sebenarnya di sini E X bar sama dengan mu ya, teoremanya. Namun di sini X bar diganti P topi dan mu sama dengan P. Dan variansi dari P topi adalah sigma kuadrat per M. Nah, sigma kuadratnya adalah PQ. Sehingga variansi dari P topi adalah PQ per N. Ini dari teorema 821. Ini modifikasi dari distribusi binomial. Ya. Distribusi binomial itu modifikasinya cukup banyak ya. Ada distribusi geometrik, kemudian ini distribusi apa ini? Polinom ya. Mungkin di sini ada M dan N banyak sukses. Mungkin ini beberapa sukses ya. Beberapa sukses, ini sukses, banyak sukses. Kelompok 1, banyak sukses kelompok 2. Atau N-nya itu banyak percobaan. Lalu di sini contoh 823.
Sekarang fungsi dari X1 sampai Xn ditulis sama dengan X1 min X bar kuadrat. Sampai Xn min X bar kuadrat per N min 1. Ya, kalian mengenal ini adalah variansi sampel, ya. Untuk menghitung variansi sampel. Variansi sampel ini, kalau tadi sigma Xi per N diganti dengan X bar, maka variansi sampel di sini diganti dengan S kuadrat. Ya, ini notasi khusus lagi. Notasi khusus lagi jika fungsi X1 sampai Xn-nya itu berbentuk seperti ini. Nah, ini S kuadrat pengganti untuk fungsi X1 Xn yang khusus bentuknya seperti ini. Ini dinamakan variansi sampel, yaitu S kuadrat sama dengan sigma Xi min X bar kuadrat per N min 1. Ya, kalian sudah mengenal dan seringkali menggunakan menghitung variansi sampel. Sebenarnya dia adalah fungsi dari X1 sampai Xn. Ini untuk perhitungannya S kuadratnya diubah menjadi seperti ini. Jadi ini tanda kurung kuadratnya dibuka ya, diuraikan. Kemudian sigmanya diletakkan ke masing-masing suku dan disederhanakan. Penyebutnya menjadi ini. Dan dinotasikan menjadi bentuk yang lebih mudah, 829. Yaitu sigma Xi kuadrat min Nx bar kuadrat per N min 1. Jadi kalian harus menghitung dulu X barnya, lalu substitusikan untuk mencari S kuadrat. Teorema 822, ini S kuadrat tadi fungsi dari X1 sampai Xn. Jadi S kuadrat juga mempunyai distribusi. Nah, distribusinya kita cari melalui ekspektasi dan variansi. Ini dinyatakan dalam teorema 822. Misal X1 Xn dari sampel acak dengan fungsi peluang Fx, Ex sama dengan mu, dan variansi X sama dengan sigma kuadrat, maka ekspektasi dan variansi dari S kuadrat adalah ES kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Nah, berarti S kuadrat ini penduga tak bias ya untuk sigma kuadrat. Nanti digunakan untuk mencari penduga untuk sigma kuadrat jika sigma kuadratnya tidak diketahui karena nilai parameter itu tidak diketahui. Jadi diduga dengan S kuadrat dengan sifat ekspektasinya ini bersifat tak bias. Variansi dari S kuadrat sama dengan mu 4. Mu 4 ini notasi untuk momen ya. Momen keempat. Mu 4 min N min 3 per N min 1 sigma pangkat 4 per N. Untuk N lebih besar 1. Nah, ini pembuktian untuk ekspektasi S kuadrat. Kalian juga bisa membuktikan sendiri. Di sini S kuadratnya diganti dari rumus tadi. Lalu dicari ekspektasinya menjadi sigma EXI kuadrat min N ekspektasi X bar kuadrat. X bar ini suatu konstanta ya. Jadi X bar kuadrat ini nanti bisa dicari ya. Kalian mencari dulu ekspektasi dari X kuadrat melalui persamaan sigma kuadrat. Nah, sigma kuadrat itu kan sama dengan EX kuadrat min mu kuadrat. Sehingga EX kuadrat adalah sigma kuadrat plus mu kuadrat. Nah, ini diganti mu kuadrat plus sigma kuadrat. Karena ini konstanta dua-duanya, maka sigmanya menjadi N kali mu kuadrat plus sigma kuadrat. Kemudian di sini XI diganti dengan X bar. Kalau XI diganti dengan X bar, maka sigma kuadratnya menjadi sigma kuadrat per N. Sehingga ekspektasi X bar kuadrat menjadi mu kuadrat plus sigma kuadrat per N. Ya, dikali N. Kalian bisa menyederhanakan bentuk ini
sehingga diperoleh sama dengan sigma kuadrat. Ya, terbukti untuk teorema yang pertama. Untuk teorema yang kedua ini diabaikan di sini ya, karena cukup kompleks bentuknya, sehingga ini tidak diberikan di sini, jadi kalian bisa langsung menggunakan. Jadi itu teorema 822 adalah teorema untuk distribusi dari S kuadrat. 821 distribusi dari X bar. Nah, distribusi sampling. Nah, kita mengambil sampel itu dari suatu ubah acak yang memiliki distribusi tertentu. Kan? Kalau di atas tadi hanya dinyatakan X-nya memiliki fungsi peluang dengan mu dan sigma kuadrat diberikan. Tidak, maksudnya masih berlaku secara umum, belum tertentu. Nah, kalau dalam masalah nyata, X-nya itu memiliki distribusi tertentu. Misalkan distribusi normal, distribusi eh, gamma. Ya. Nah, ini diterapkan di sini, misalkan X-nya itu berdistribusi normal. Kalau distribusi normal kan fungsi peluangnya diketahui. Kemudian di sini mu i dan sigma i kuadrat misalkan diketahui ya, diberikan. Nah, Y yang berbentuk sigma AI XI. Jadi kita mengambil sampel acak dari distribusi normal, X1-nya distribusi normal mu1 sigma 1 kuadrat. X2 normal mu2 sigma 2 kuadrat. Jadi ini dari dua populasi yang berdistribusi normal tapi berbeda. Misalkan ada dua kelas statmat ya, apa pendidikan 1 dan pendidikan 2. Dua-duanya ingin diambil sampel acak nilai mahasiswa, nilai UTS mahasiswa misalkan. Karena dua kelas, maka di sini memiliki rataan dan variansi yang berbeda. Misalkan diambil X1 dari kelas ke-1, X2 dari kelas kedua. Jadi di sini mu dan sigma kuadratnya berbeda untuk setiap XI. Kemudian kita membentuk suatu fungsi dari X, yaitu Y sama dengan sigma AI XI. Misalkan si peneliti ini memberikan bobot ya, untuk kelas ke-1 bobotnya adalah 2/3. Jadi A1 ini 2/3 X1, kelas kedua sepertiga, sepertiga X2. Jadi A1 2/3, A2 sepertiga. Gitu ya, untuk contohnya. Y ditulis sebagai sigma AI XI. XI peubah acak, maka Y juga peubah acak. Maka distribusi dari Y, dari X berdistribusi normal, Y juga berdistribusi normal. Di mana mu dari Y itu sama dengan sigma AI mu I. Jadi mu dari Y sama dengan, kalau tadi ada dua peubah ajak yang diambil, sepertiga mu1 plus, atau 2/3 mu1 plus sepertiga mu2. Itu mu dari Y. Variansi dari Y. Kita bisa menghitung ya, variansi dari Y sama dengan variansi 2/3 X1 plus sepertiga X2. Berarti kuadratnya ya, 4/9 variansi X1 plus 1/9 variansi X2. Atau ditulis menggunakan sigma, menjadi sigma AI kuadrat, sigma I kuadrat. Kalian bisa menuliskan pembuktiannya juga menggunakan momen. Momen dari Y dicari merupakan perkalian dari momen XI AIT
Jadi Y-nya fungsi dari sigma AI XI, maka momennya adalah perkalian MXI AIT atau perkalian dari E pangkat AI mu IT plus AI kuadrat T kuadrat sigma I kuadrat per 2 sama dengan E pangkat T sigma AI mu I plus T kuadrat sigma AI kuadrat sigma I kuadrat per 2. Jadi yang di depan koefisien T ini adalah mu dari Y, dan di depan T kuadrat ini variansi dari Y. Nah, sehingga ini adalah min dan variansi dari distribusi normal dengan mu dan variansinya ini. Teorema akibat. Jika X1 sampai Xn, sampel acak dari populasi normal mu sigma kuadrat. Nah, sekarang ini kasus khusus dari teorema 831. Kalau 831 kita mengambil sampel acak dari kelas-kelas yang berbeda. Di sini mu I dan sigma I kuadratnya berbeda. Teorema 831 ini diambil sampel acaknya dari satu kelas. Misalkan si peneliti ingin mengetahui rata-rata nilai UTS dari kelas statistika A. Maka karena dia satu kelas, maka mu dan sigma kuadratnya itu sama. Nah, sehingga di sini X1, Xn memiliki distribusi yang sama, yaitu normal mu sigma kuadrat. Nah, tadi rata-rata itu fungsi dari X1, Xn yang ditulis dalam X bar, yaitu sigma Xi per N ya. Nah, kalau sigma Xi per N kan menjadi seper N X1, seper N X2, dan seterusnya, seper N Xn, maka AN-nya atau AI-nya sama, yaitu seper N. Sehingga ini diterapkan ke teorema 831, kalau AI-nya sama, di sini sigma seper N mu. Sigma seper N mu, seper N dan mu itu konstanta, berarti N ya. N kali seper N kali mu, berarti mu. Jadi distribusi dari X bar, distribusi normal mu, koma, di sini AI-nya adalah seper N, berarti sigma seper N kuadrat, sigma kuadrat, berarti N per N kuadrat, sigma kuadrat, atau sigma kuadrat per N. Kalian pembuktian untuk distribusi X bar menggunakan teorema 831. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung ya. Contoh, kita ingin contohnya ada klaim ya. Oh, sorry, ini bukan klaim tapi eh, pernyataan. Pernyataan dari si pemilik pabrik, misalkan pemilik pabrik menyatakan bahwa X ini misalkan usia baterai. Usia baterai dari pabriknya berdistribusi normal dengan min 60 bulan ya, 60 jam misalkan ya. Variansinya adalah 36. Nah, ini si peneliti dari luar ya, dia tidak mengetahui pernyataan pemilik pabrik itu apakah benar atau tidak. Maka dia mengambil sampel 25 baterai untuk
eh, menguji pernyataan si pemilik pabrik itu, dia akan menghitung rata-rata dari usia 25 baterai ini. Nah, si peneliti juga menyatakan bahwa jika klaim dari pemilik pabrik itu benar, maka rata-rata hidup dari 25 baterai itu tidak lebih dari apa ini? Jika klaimnya itu benar, rata-rata usia hidup dari 25 baterai itu tidak melebihi 95% waktu. Hmm, ya, kita diminta di sini mencari rata-rata usia baterai itu. Rata-rata usia baterai itu dengan peluang diterima H0 95%. Jadi di sini peneliti sudah menetapkan kemungkinan kesalahan itu 5%. Eh, Kesalahan yang ditanggung oleh peneliti. Peneliti menyatakan kan dia mengambil sampel 25 baterai. Bisa saja sampelnya itu sampel yang campur ya, agak keliru gitu. Nah, ini sampel acak yang diambil peneliti ini mungkin ada kekeliruan. Si peneliti bersedia menanggung 5% dari kekeliruan itu. Gitu. Nah, berapa konstanta C sehingga peluang terjadinya kesalahan tadi 5%? Berarti kita harus mencari, tadi menyatakan penelitinya kan mencari rata-rata usia baterai. Berarti rata-rata dari X bar di sini sama dengan 60, sama dengan mu dari X, kemudian variansi X bar 36/25. Ya. Ini menggunakan teorema akibat di atasnya tadi, 831. Kemudian dicari peluang X bar melebihi C. C itu usia baterai yang benar, yang diteliti tadi. Berarti ini adalah peluang X bar melebihi C. Ini sama dengan 95%. Nah, berapa C-nya ya? Di sini kita ingin mencari C-nya. X bar melebihi C 95%. Berarti ini ada di daerah distribusi normal, di mana C-nya itu batas bawah. Batas bawah jika usia baterai itu lebih rendah dari C. Berarti kalau usia baterai lebih rendah dari C itu merupakan kesalahan ya, kesalahan yang ditanggung peneliti sebesar 0,05. Berarti X bar lebih besar dari C ini adalah eh, kalau pernyataan dari pabrik tadi 60. Kalau usia baterai lebih dari 60 kan makin menguntungkan konsumen ya. Jadi yang dicari adalah usia baterai berapa lebih dari C ini. Itu pernyataan yang berarti dapat dianggap benar. Jadi kita mencari X bar lebih dari C sama dengan 1 min X bar lebih kecil C atau 1 min transformasi ke distribusi normal ya. 1 min peluang Z lebih kecil C min mu per sigma. C min mu X bar per sigma. Jadi C min 60 per 6/5. Nah, ini peluangnya sama dengan 0,05. Ini dicari di sini. Berarti C min 60 per 6/5 dari tabel distribusi normal. Peluangnya 0,05 itu ada di titik min 1,645. Sehingga C-nya dapat dicari yaitu 58,026 bulan. Jadi batas bawah C-nya itu 58,026 bulan. Nah, jadi si peneliti tadi kan 60 ya, 60 menyatakan dia usia baterainya itu 60. Jadi kalau nanti sesudah diambil sampel,
lalu diukur usia baterai, ternyata usia baterai itu lebih kecil dari 58,026, maka pernyataan dari pemilik pabrik itu keliru. Namun, jika sesudah diambil sampel, 25 sampel, diukur masing-masing usia baterai, ternyata usia baterai itu rata-ratanya 70. Nah, berarti pernyataan peneliti tadi benar ya, karena 70 ada di batas ini, lebih dari batas. Jadi pembuktiannya ini nanti sesudah diambil sampel, sesudah diukur 25 baterai itu. Apakah usia baterai lebih kecil dari 58 atau lebih besar dari 58? Ini menyatakan pernyataan dari pemilik pabrik itu diterima atau ditolak. Secara umum di sini untuk peluang misalkan peluangnya diganti-ganti, bukan 0,95. Berarti di sini nilai dari Z alfanya berarti Z 0,1 ya, berbeda bukan min 1,645, tapi Z alfa. Sehingga C-nya adalah mu plus Z alfa kali sigma per akar N. Ini kalau misalkan alfanya 0,1 ya, dengan peluang 0,9, maka dapat dicari C-nya. Di sini kalau batas C-nya itu di kiri ya, di kiri. Berarti ini C sama dengan mu minus Z1 min alfa kali sigma per akar N. Nah, ini untuk peluang-peluangnya ya. Ini dapat dinyatakan satu arah atau dua arah, arah kanan atau arah kiri. Ini kita bisa mencari C-nya. Ibu maaf, Ya, itu coretan di sebelah kanan nggak terlihat ya? oh, Oh, iya. harusnya dihapus ya. Oh, oke. Contoh 832, ini ada dua buah sampel acak, X1, X2, XN1, dan Y1, Y2, YN2, masing-masing dengan ukuran sampel N1 dan N2 dari distribusi normal, XI berdistribusi N mu I sigma mu 1 sigma 1 kuadrat, dan YJ N mu 2, sigma 2 kuadrat. Nah, jadi ini kalian mengambil sampel dari dua kelas yang berbeda. Misalkan kelas statistika 1 dan kelas statistika 2. Kelas statistika 1 diambil 5 sampel. Kelas statistika 2 diambil 7 sampel. Berarti di sini statistika 1 itu distribusi, misalkan nilai UTS ini. Distribusi normal dengan min mu 1, variansi sigma 1 kuadrat. Kelas statistika 2, distribusi normal dengan mu 2, sigma 2 kuadrat. Ya. Ukuran sampelnya boleh berbeda, N1 dan N2.
si peneliti ini ingin melihat dari dua kelas tersebut, dia ingin membandingkan ini nilai UTS-nya besar yang mana ya? Apakah kelas statistika 1 atau kelas statistika 2? Misalkan si peneliti atau si dosennya ini melihat kelas 1 ini lebih bagus dari kelas satunya. Jadi dia menduga bahwa rata-rata nilai UTS dari kelas statistika 1 lebih besar dari kelas statistika 2. Ini dinyatakan dalam bentuk peluang menjadi peluang X bar lebih besar dari Y bar. Jadi rata-rata nilai UTS statistika 1 lebih besar dari rata-rata nilai UTS statistika 2. Atau di sini ditulis dalam bentuk pernyataan yang X bar min Y bar lebih besar 0. Sama ya, ini ekuivalen pernyataannya. Nah, bagaimana distribusi dari X bar dan Y bar? Berarti ini fungsi baru yang misalkan ditulis sebagai W misalkan. Jadi W itu X bar min Y bar. W-nya juga peubah acak kan? Karena dari X bar Y bar itu juga peubah acak. X bar dari X1 XN, Y bar dari 1 YN. Jadi dia peubah acak yang bisa bersusun ya di sini. Kalau tadi X bar itu dari sampel acak langsung, di sini X bar dan Y bar dari di atasnya sampel acak lagi. Di atasnya statistik tadi. Distribusi untuk mencari peluang, dicari dulu distribusi X bar Y bar. Nah, di sini difference juga berdistribusi normal. Teorema 831. Jadi teorema di atas. X bar normal, Y bar juga berdistribusi normal. Sehingga X bar min Y bar itu bisa dianggap di sini A1-nya 1, A2-nya min 1 ya. Menjadi sigma AI XI. Jadi A-nya 1, A2 min 1. Lalu digunakan teorema 831, yaitu Y sigma AI XI, maka berdistribusi normal, mu-nya adalah sigma AI mu I. Nah, XI-nya berdistribusi normal mu 1 sigma 1 kuadrat. Berarti mu 1 min mu 2. Lalu variansinya sigma eh, sigma I kuadrat per N. Jadi di sini sigma 1 kuadrat per N1 plus sigma 2 kuadrat per N2. Ya. Baru kita bisa mencari peluangnya. Nah, peluangnya lebih besar 0 ini berapa persen? Dapat dicari menggunakan transformasi ya di sini. Berarti peluang X bar min Y bar lebih besar 0 sama dengan misalkan peluangnya 90% ya. Si dosennya itu peluang rata-rata nilai UTS kelas statistika 1 lebih besar. Rata-rata UTS statistika 2 itu peluangnya 90%. Berarti di sini sama dengan 90%. Lalu peluangnya ini supaya bisa menggunakan normal baku diubah ke distribusi Z, maka di kanan ini menjadi 0 min mu X bar min Y bar tadi 0 min mu 1 min mu 2 per sigma, ya, akar dari ini. Kita bisa mencari dalam peluang normal baku. Oke.
Lalu tadi distribusi normal, kemudian ada distribusi gamma. Ya, distribusi gamma, ada beberapa kasus khusus untuk distribusi gamma. Distribusi gamma itu memiliki dua parameter, yaitu theta dan k. Nah, jika tetanya sama dengan 2 dan k sama dengan V per 2, maka distribusi gamma dengan parameter yang khusus seperti ini disebut distribusi chi-square dengan derajat bebas V. Distribusi chi-square ini parameternya adalah derajat bebasnya, di sini derajat bebasnya V. Jadi di sini ditulis, misalkan Y berdistribusi gamma 2, V per 2, maka dia akan sama dengan distribusi chi-square dengan derajat bebas V, ditulis Y berdistribusi chi-square V. Distribusi gamma itu eh, berbeda ya dengan distribusi normal tadi. Kalau distribusi normal itu ada parameter mu dan sigma kuadrat. Di sini distribusi gamma memiliki parameter theta dan k untuk theta kontinu dan k juga kontinu. Maka untuk hal-hal khusus di sini ada namanya, yaitu untuk theta sama dengan 2 dan k V per 2. Ini distribusi chi-square derajat bebas V. Nah, untuk distribusi chi-square derajat bebas V, kita mencari distribusi dari Y-nya. Jadi Y-nya ini kita cari mu dan sigma kuadratnya atau ekspektasi dan variansinya menggunakan momen. Jadi MYT untuk theta sama dengan 2 dan V sama dengan dan K sama dengan V per 2, momen dari distribusi gamma, maka akan menjadi 1 min 2T pangkat min V per 2. Ekspektasinya, ekspektasi dari Y pangkat R, ini bisa dicari dari, kalau Y pangkat 1 ini kan turunan ya. Turunan pertama dari momen terhadap T. Lalu untuk T sama dengan 0, maka ini EY. Lalu kalian bisa mencari turunan-turunannya lagi sampai ke R. Lalu diambil T sama dengan 0. Jadi diperoleh EYR sama dengan 2 pangkat R gamma V per 2 plus R per gamma V per 2. Nah, sehingga disubstitusikan kalau R-nya sama dengan 1. Menjadi EY ini sama dengan V. Kalian bisa melihat fungsi gamma atau nilai dari gamma N itu sama dengan N faktorial ya. Ini bisa dicari. Lalu variansi Y itu berarti EY kuadrat minus EY dikuadratkan. Kalian bisa mencari EY kuadrat dari sini. EY-nya adalah V, diperoleh variansi Y sama dengan 2V. Nah, jadi dari distribusi gamma dengan nilai khusus theta sama dengan 2 dan K V per 2, maka diperoleh ubah acak Y yang berdistribusi dinamakan distribusi chi square V. Maka ini ekspektasi dan variansinya. Hampir mirip dengan Poisson ya. Kalau Poisson itu sifatnya ekspektasinya Y, variansinya juga ekspektasinya P, variansinya juga P. Itu Poisson. Ekspektasi dan variansinya sama. Kalau chi square, ekspektasinya V, variansinya 2V. Nah, ini distribusi-distribusi khusus yang sering dijumpai. Khususnya untuk distribusi chi-square, di sini sudah dibuat tabelnya. Nah, di sini ada notasi
kalau kita mengenal Y berdistribusi C square V, derajat bebasnya ya yang dikurung. Sekarang kalau C square-nya ada indeks gamma. C square gamma kurung V. Ini artinya C square gamma kurung V itu adalah peluang Y lebih kecil sama dengan C square gamma V, yaitu sama dengan gamma. Ya, jadi ini peluang peluang Y lebih kecil sama dengan nilai pada tabel C square sama dengan gamma. Ya, gamma ini menyatakan nilai peluangnya. Misalkan C square 0,5 V, berarti peluang Y lebih kecil. C square 0,5 V itu sama dengan 0,5 ya, gitu ya. Itu notasi untuk C square. Jadi gammanya ini peluang Y lebih kecil sama dengan C square V sama dengan gamma ya. Teorema 833 sekarang. Ini X gamma theta, K. Jadi X dari distribusi gamma parameter theta, K. Kemudian Y, fungsi dari X dinyatakan dalam Y sama dengan 2X per theta. Jadi ini bukan statistik ya, karena ada parameter theta di sini dalam Y. Maka Y sama dengan 2X per theta, yang seperti ini, akan berdistribusi C square 2K. Ini juga apa? Bentuk khusus yang berkaitan dengan distribusi C square. Jadi Y-nya itu 2X dibagi dengan parameter theta menjadi C square derajat bebas 2K. Dapat dibuktikan menggunakan momen. Momen YT berarti momen dari Y-nya itu 2X per theta, T atau MX 2T per theta. Dari distribusi gamma disubstitusikan 1 min 2 theta, 2T pangkat min 2X 2K per 2. Ini adalah momen untuk distribusi C square dengan derajat bebas 2K. Jadi untuk momen distribusi-distribusi tertentu di sini dikenal ya, seperti hanya fungsi peluang, distribusi normal. Kalian bisa menjabarkan, artinya sudah dihafal ya. Begitu juga momen untuk distribusi-distribusi tertentu di sini juga ya lebih baik dihafal ya, karena oh ini momen untuk C square, ini momen untuk binomial, ini bisa langsung eh, kita peroleh ya, mu dan sigma kuadratnya. Kemudian persamaan 8310, ini fungsi kumulatif dari distribusi gamma. Nah, di sini fungsi kumulatif distribusi gamma juga dapat dinyatakan dalam bentuk C square, yaitu jika X berdistribusi gamma dengan parameter theta, K. Kemudian misalkan H, Y, V menyatakan kumulatif dari distribusi C square untuk derajat bebas V. Maka di sini hubungan fungsi kumulatif distribusi gamma dengan kumulatif distribusi C square diberikan oleh Fx, F besar X sama dengan H, Y-nya ini adalah 2X per theta, V-nya adalah 2K. Jadi kalau ini kaitan ya, kita mencari fungsi kumulatif melalui kumulatif menggunakan C square. Jadi ditransformasi dulu Y-nya menjadi 2X per theta, dan ini akan memiliki derajat bebas C square 2K. Menggunakan, berarti ini fungsi kumulatif menggunakan C square derajat bebas 2K. K-nya dari mana? Dari parameter X. Parameter X-nya ini theta dan K diketahui. Misalkan theta dan K diketahui. Misalkan
gamma 2,4 ya. Maka fungsi kumulatif dari X distribusi gamma 2,4 sama dengan fungsi kumulatif dari Y dengan transformasi 2x/2, tetanya adalah 2, berarti transformasinya adalah Hx derajat bebasnya, C² derajat bebasnya, K-nya tadi 4 ya, berarti 6, C² 6. Berarti kalian menggunakan distribusi C² 6 dari tabel, C² derajat 6, lalu dicari untuk X tertentu. Itu akan sama dengan fungsi kumulatif distribusi gamma. Ada di tabel 5, appendix C, untuk distribusi C². Contoh, misalkan time to failure. Jadi, waktu hidup, waktu sampai mati ya, komponen-komponen listriknya itu. Waktu hidup dalam tahun dari komponen yang berdistribusi gamma dengan parameter theta sama dengan 3 dan K sama dengan 2. Ingin diketahui apa waktu ya, waktu yang apa bisa dijamin bahwa komponennya itu hidup sebesar 90%. Ya. Jadi si konsumennya ini ingin membeli komponen listrik tersebut, ya, di mana diketahui komponen listrik itu mengikuti distribusi gamma, waktu hidupnya mengikuti distribusi gamma, theta sama dengan 3 dan K sama dengan 2. Jadi si konsumen itu ingin yakin 90%. Berapa sih jaminan, maksudnya komponen itu dijamin akan hidup 90%. Sehingga di sini kita menyatakan bahwa peluang X lebih kecil sama dengan X 0,1. Sama dengan 10%. Berarti kita ingin melihat batas di sini ya, di eh, distribusi C² ya. Kita ubah dulu peluang kumulatifnya dari distribusi gamma ke distribusi C². Berarti peluang X lebih kecil, X 0,1 sama dengan peluang kumulatif dari C², di mana di sini transformasinya adalah 2X per theta dengan derajat bebas 2K. Itu sama dengan 0,1. Jadi ini gamma ke C². C² sudah ada tabelnya. Berarti 2X 0,1 per theta menggunakan tabel C² 0,1 2K. 0,1 itu 1-90%. Derajat bebas 2K, distribusi C² dengan derajat bebas 2, K-nya 2, berarti derajat bebas 4. C² derajat bebas 4 dapat diketahui dari tabel, peluangnya 0,1. Nah, ini tabelnya, nilainya 1,06. 1,06, sehingga di sini X sama dengan X 0,1 itu theta, theta itu 3 kali C² derajat bebas 4, 0,1 dibagi 2 ya. Tetanya 3, tetanya 3. Ini transformasinya.
2X per theta. Tadi transformasi untuk Y-nya supaya menjadi C square. Diperoleh X-nya 1,59 tahun. Nah, kira-kira si pembeli ini, dia ingin tahu berapa jaminan 90% dari usia komponen ini. Jadi kalau dari data di sini, diketahui distribusinya gamma, theta sama dengan 3 dan K sama dengan 2, maka usia komponen itu 1,59 tahun itu batas untuk eh, jaminan, batas jaminannya. Jadi semakin besar dari usia komponen itu akan semakin bagus. Ya. Misalkan ini pemilik pabrik juga harus menyesuaikan. Jika diketahui usia komponen itu distribusi gamma, theta sama dengan 3 dan K sama dengan 2, maka usia komponen itu tidak boleh kurang dari 1,59 tahun. Ya, supaya yakin bahwa komponen-komponen pabriknya itu memiliki peluang yang besar dari usia komponennya itu. Sehingga pembeli pun juga akan eh, percaya ya akan produknya itu. Di sini ditulis secara umum bahwa mungkin di sini P-nya bisa berubah-ubah 0,5 ya, 0,15, maka XP sama dengan theta kali C square P 2K derajat bebasnya per 2. Jadi C square P 2K ini diperoleh dari tabel C square, theta diketahui, per 2 kita bisa mencari XP. Nah, sekarang misalkan YI dari distribusi C square derajat bebas VI. Ini sama ya. Kita memiliki suatu komponen-komponen dengan distribusinya C square derajat bebas VI. Ini diambil beberapa komponen ya. Artinya diambil beberapa, misalkan Y-nya adalah baterai. Berarti ini diambil beberapa merek baterai yang memiliki derajat bebas berbeda. Jadi YI dari C square derajat bebas WI. Maka V dari sigma YI itu misalkan masa hidup baterai. Berarti total masa hidup seluruh baterai berbagai merek ini akan berdistribusi C square derajat bebas sigma WI. Jadi derajat bebasnya juga mengikuti fungsi dari peubah acak V-nya ya. Ini baca dulu sampai sampai di sini. Ini ya batasnya. Kita lanjutkan sedikit lagi di sini hubungan antara distribusi C square dan distribusi normal. Nah, ternyata di sini ada kaitan juga distribusi normal dan distribusi C square. Ini dinyatakan dalam teorema 835 jika Z berdistribusi normal baku 0,1, N 0,1, maka Z dikuadratkan akan berdistribusi C square derajat bebas 1. Ya, ini ternyata ada kaitannya distribusi normal dan distribusi C square menggunakan momen. Jadi MZ kuadrat T itu E ekspektasi TZ kuadrat. Jadi ini 1 min 2T pangkat min setengah. Jadi ini momen dari C square derajat bebas 1. Ya, ini pangkat 1-nya ini menyatakan derajat bebasnya.
Nah, kalau X-nya itu bukan normal baku. Kalau di sini kan Z-nya normal baku ya. Maka Z kuadrat C square 1. Kalau X-nya itu distribusi normal dengan mu dan sigma kuadrat sembarang, maka di sini ditransformasi menjadi Z ya. Menjadi XI min mu per sigma kuadrat. Menjadi XI min mu per sigma, transformasinya baru dikuadratkan menjadi Z kuadrat. Lalu sigma dari Z kuadrat akan berdistribusi C square N. Sedangkan kalau misalkan di sini Z saja, XI min mu per sigma dikuadratkan tanpa sigma jumlah, maka ini berdistribusi C square 1. Seperti halnya di sini, kalau X bar itu rata-rata ya, dibagi dengan mu dan variansinya. Variansinya kan sigma per N, standar deviasinya. Variansinya sigma kuadrat per N, standar deviasinya adalah sigma per akar N. Jadi transformasinya X bar min mu per sigma per akar N itu menjadi Z ya. Dikuadratkan berdistribusi C square 1. Nah, ini kaitan antara distribusi normal dan distribusi C square. Teorema 836. Jika X1 Xn sampel acak dari distribusi normal, mu sigma kuadrat, maka X bar dan XI min X bar saling bebas. Jadi X bar dan XI min X bar itu saling bebas ya. Saling bebas itu artinya gimana? Saling bebas itu hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan sebelumnya. Kalau saling lepas itu tidak dapat terjadi bersamaan. Kemudian X bar dan S kuadrat saling bebas. X bar dan S kuadrat juga saling bebas. Yang ketiga, N-1 S kuadrat per sigma kuadrat akan berdistribusi C square derajat bebas N-1. Ini teorema untuk distribusi S kuadrat ya. S kuadrat dan sigma kuadrat ini akan berdistribusi C square derajat bebas N-1. Ini bukti-buktinya dijabarkan di sini. Bisa dipahami dengan mudah juga. Ini contohnya. Misalkan diasumsikan X-nya berdistribusi normal 60,36. Lalu diambil 25 baterai sebagai sampel. Dan akan ditolak jika dinyatakan sigma kuadratnya yaitu 36. Jika S kuadratnya lebih besar sama dengan 54,63 dan diterima jika S kuadratnya lebih kecil 54,63. Ya, jadi peneliti itu sebelum mengukur usia baterai, dia sudah mengambil keputusan, sudah membuat daerah penerimaan dan daerah penolakan. Karena dia sudah mengetahui di sini usia baterai itu normal 60,36. Misalkan ini pernyataan dari produsen ya, pemilik pabrik. Usia baterainya itu mu-nya 60 dan variansinya 36. Lalu si peneliti mengambil 25 baterai. Nah, dia akan menolak pernyataan
produsen, jika nanti sesudah diukur, maka S kuadrat sampel itu melebihi 54,63. Dan tentu saja dia akan menerima klaim dari pengusaha jika S kuadratnya lebih kecil dari 54,63. Nah, jadi rata-rata usia baterai sebanyak 25 ini, mu-nya adalah 60 dan variansinya adalah 36/25. Ya. Di atas tadi sudah dihitung. Kita menggunakan eh, pernyataan si peneliti, daerah penolakannya, yaitu peluang S kuadrat lebih besar sama dengan 54,63, itu sama dengan 0,05 ya. Ini ditransformasi lebih dahulu, S kuadrat lebih besar 54,63 ini, transformasinya di sini, di teorema nomor 3. Jadi sebelum kita menghitung peluang, kita mencari dulu distribusinya. Ya, nomor 3 ini N-1 S kuadrat per sigma kuadrat C square N-1. Jadi transformasinya adalah N-1 S kuadrat per sigma kuadrat. Nanti mencari peluangnya menggunakan distribusi C square yang sudah ada di tabel. Jadi N-1 S kuadrat per sigma kuadrat ini diperoleh 24 S kuadrat per 36 lebih besar sama dengan N-1 24 kali 54,63 ya per 36 lebih besar dari 36,43. Nah, ini menjadi 1 minus, ini kan lebih besar, berarti peluangnya menggunakan kumulatif distribusi C-square, 1 min H 36,4224. Ya, C-square 24, sama dengan 0,05. Jika misalkan di sini daerah penolakannya itu dipersempit ya, 1% saja. Jika 1% saja, maka di sini daerah penolakannya C square 0,99 sigma kuadrat per N-1, daerah penolakannya 64,47. Jadi daerah penolakannya akan lebih tinggi ya. Jika S kuadratnya itu alfanya lebih kecil, maka S kuadratnya akan lebih tinggi. Oke, mungkin nanti ini materi untuk pertemuan berikutnya di 8.4 ya. Bisa. Coba kita lihat soal-soalnya, exercise-nya. Sebentar. Ya, kita perlu coretan. Contoh exercise nomor 1, ini X menyatakan berat dalam pon suatu tas ya, bag gitu. X-nya berdistribusi normal 101,4 dalam pon. Berapa peluang bahwa 20 tas beratnya paling sedikit 1 ton? Nah, seperti tadi, X-nya itu dari sampel acak berdistribusi normal 101,4. Jadi ini
merek tasnya itu sama, sama besarnya dan tipenya juga sama. Misalkan tipenya adalah koper berukuran berapa? 25 kali 50 kali 40 misalkan ya, itu kopernya, artinya kopernya satu jenis dan satu merek. Jadi di sini sama distribusinya 101,4. Si peneliti ingin eh, menghitung ya peluang 20 tas. Beratnya minimum 1 ton, berapa peluangnya? Berarti kalian harus mencari dulu, karena di sini diambil 20 tas beratnya 1 ton, berarti ini total ya. Total berat 20 tas. Berarti statistiknya adalah sigma XI, I-nya X1 sampai X20. Berarti Y sama dengan sigma XI. Nah, Y sama dengan sigma XI, dicari dulu perataan dan variansinya, min dan variansinya. Mu-nya adalah N mu 20 kali 101 pon, 2020 pon ya. Variansinya untuk sigma YI, N kuadrat, sigma kuadrat ya. Jadi variansinya dapat dicari, maka peluangnya di sini peluangnya diubah ke transformasikan ke normal baku. Ditransformasikan ke normal baku, diperoleh nilai peluangnya. Kalau dalam tulisan ini bisa ya, ini ada coretan-coretan sedikit. Ya, distribusi normal 101,n berarti Y-nya adalah sigma XI lebih besar sama dengan, kalau 1 ton itu berapa? 2000 pon ya. 2000 pon. Sigma XI ini berdistribusi normal. Mu-nya adalah 2020. Variansinya adalah 80 ya. Sehingga di sini ditransformasi ke distribusi normal, dikurangi mu dan sigma, jadi seperti ini ya. Kalian bisa mencari peluang dari Z lebih besar sama dengan hasil transformasi ini di tabel distribusi normal. Nah, nomor 2 di sini ada 2 jenis, yaitu S dan B. Nah, S dan B ini dari 2 merek yang berbeda, mungkin 2 jenis yang berbeda, ditunjukkan dengan mu dan sigma kuadrat yang berbeda. Lalu diambil secara acak berapa peluang bahwa diameter S lebih besar dari diameter B. Berarti kalian menyatakan dalam ini saja, ubah acak ya. Ubah acaknya adalah S min B. Lalu dicari distribusi dari S min B ini berapa mu dan sigma kuadratnya. Sesudah itu dicari peluangnya melalui transformasi S min B min mu per sigma kan. Z lebih besar dari ini ya. Dapat dicari dari tabel. Misalkan variansinya sama. Jadi tadi variansi dari 2 merek yang berbeda itu sama. Tentukan nilai sigma yang menghasilkan peluang
non-interference 0,95. Oke ya, mungkin di sini yang perlu kalian kerjakan coba nomor 3, 4. Ya, nomor 3 itu X-nya distribusi normal ya. U dan W seperti itu. Nyatakan statistik sehingga ini tak bias. Artinya ekspektasi theta, ekspektasi dari fungsi U dan W ini sama dengan theta. Contoh, oke, mungkin kerjakan 2 nomor saja ya. Untuk latihan boleh di apa? Sebenarnya di sini sampai nomor berapa ini? 11 kalian juga sudah bisa mengerjakan karena di sini transformasi atau hubungan dari distribusi normal ke distribusi chi-square yang sudah dipelajari tadi kan. Nomor 16 pun sudah bisa kalian kerjakan ya sebenarnya. 17 ya. 17 belum. Ya, sebenarnya sampai nomor 16 kalian juga sudah bisa menyelesaikan latihan-latihan ini karena sudah teorema-teoremanya sudah di atas tadi diberikan kaitan-kaitan antara distribusi gamma dan chi-square, kemudian distribusi normal dan chi-square. Ini sudah bisa dikerjakan ya sebenarnya. Oke ya, Ibu akhiri dulu. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan Ibu kalau dari saya. Oke. Ibu, eh, jadi saya mau make sure, jadi tugasnya yang nomor berapa aja Bu jadinya? Nomor 3 dan 4. 3 dan 4. Oh, oke. Baik. Terima Hmm. kasih Ibu. Oke, kasih ya, Ibu tutup ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih kasih banyak Ibu. Ibu. Oke.